Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ya, kita ketemu lagi hari ini untuk membahas materi tentang zat dan karakteristiknya bagian kedua, yakni tentang asam, basa, dan garam dan pemisahan campuran. Dan seperti biasanya sebelum mulai, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ruang lingkup materinya yang sudah kita pelajari minggu kemarin adalah karakteristik materi unsur, senyawa, dan campuran. Dan hari ini kita akan belajar tentang sifat larutan asam, basa, dan garam, dan pemisahan campuran. Nah, untuk besok bisa kita pelajari sifat fisika dan sifat kimia serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita langsung saja ya. Nah, asam, basa, dan garam. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar tentang campuran. Nah, di mana campuran itu ada dua, campuran homogen dan heterogen. Dan campuran homogen ini adalah contohnya larutan. Ya, larutan ini bercampur secara homogen atau secara sempurna pencampurannya ya. Nah, sifat larutan ada dua. Ada asam, basa, dan garam. Larutan asam dan basa dimanfaatkan secara luas untuk industri, pertanian, kesehatan, dan penelitian di laboratorium. Nah, apa sih perbedaan asam dan basa? Nah, kita pelajari hari ini ya. Kalau kalian lihat gambar di samping ini adalah benda sehari-hari yang kita temukan di sekeliling kita yang merupakan pengelompokan dari asam dan basa. Ya, nanti kita lihat apa bedanya. Oke, asam. Ciri atau tanda dari larutan asam atau sifat asam itu pertama rasanya masam pastinya. Tapi tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan karena berbahaya. Seperti contohnya ini adalah aki motor ya, ini berbahaya sekali karena asam kuat kalau mengenai tubuh apalagi dimakan. Nah, kemudian yang kedua dapat menimbulkan korosif atau merusak. Korosi atau merusak. Semua asam itu sebenarnya bersifat seperti itu ya. Termasuk makanan yang asam ini bisa merusak lambung ya. Nah, menyebabkan penyakit MAH itu ya, kebanyakan makan asam. Nah, eh, selanjutnya adalah asam bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Seperti pada gambar di bawah ini, kertas lakmus ini bisa untuk mengetahui adanya asam basa pada makanan. Jadi kalau kita ingin mengujinya, makanannya dilarutkan dulu, dicampur sama air. Kalau dia tidak cair, kemudian dites menggunakan kertas lakmus ini. Ketika berubah menjadi lakmus biru ini yang berubah menjadi merah, maka makanan itu disebut asam. Sebaliknya nanti basa ya, dia berubah menjadi biru yang merah. Nah, ini diingatin perbedaannya, mengubah kertas lakmusnya menjadi merah. Jadi asam tuh menjadi merah intinya, merah ya. Contoh asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Ada jeruk, lemon, tomat, dan lain-lain. Kemudian aki kendaraan tadi ya, yang asam kuat ini. Kemudian minuman bersoda, itu termasuk asam, Yakult, susu, dan lain-lainnya. Banyak sekali ya. Nah, selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya terjadinya hujan asam. Mungkin pernah dengar ya. Hujan asam ini intinya adalah disebabkan oleh pembakaran dari uh, bahan bakar fosil ya. Kemudian yang seperti ini menghasilkan SO2, NO2, CFC ini dilepaskan ke apa namanya ke atas, kemudian nanti ketika hujan dia akan bereaksi bersama air ya, air hujan itu menjadi H2SO4. Ini asam kuat ini yang tadi aki itu sebenarnya ya. Aki itu H2SO4 ya. Jadi ini sangat bersifat merusak ya. Kemudian HNO3, HCl masuk turun ke bumi sehingga menjadi hujan asam dan ini sangat berbahaya ya karena bisa merusak makhluk hidup. Selanjutnya basa. Nah, ciri atau tanda dari larutan basa adalah mempunyai rasa agak pahit. Nah, tidak boleh dicoba juga ya. Nah, contohnya soalnya seperti sabun nih nanti kamu coba pahit beneran. Kemudian terasa licin di kulit ya. Nah, yang ketiga mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, ini kertas lakmusnya yang dipakai adalah merah
Kalau dia berubah menjadi biru, berarti dia adalah basa, ya. Nah, tapi kalau dia pakai kertas lakmus biru gimana, Bu? Ya, dia tetap biru, sama dengan asam tadi. Kalau pakai kertas lakmus merah, dia tidak berubah, tetap merah. Nah, yang berubah itu, kalau untuk asam tadi itu kertas lakmus biru menjadi merah. Kalau yang untuk basa, kertas lakmus merah bisa menjadi biru. Jadi basa itu menjadi biru. Ingat ya. Ingat ini sering banget ini soalnya ditanyakan nanti. Nah, yang selanjutnya contoh benda yang mengandung basa ialah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Nah, banyaklah dicari nanti. Ya. Selanjutnya garam. Ya. Jadi garam adalah gabungan antara asam dan basa hasil dari reaksi netralisasi. Jadi kalau asam dan basa digabung, dia akan menjadi netral. Dan netral inilah disebut dengan garam. Ya, jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur. Sudah pasti tahu ya. Atau nama senyawa kimianya natrium klorida. Kalau ditulisnya itu NaCl. Lambang-lambang unsur kemarin sudah dipelajari cara penulisannya NaCl, natrium klorida. Nah, ini contohnya reaksinya. Asam ditambah basa menjadi garam dan air. Nah, contohnya untuk asam itu asam klorida HCl. HCl itu termasuk asam lambung ya. HCl ini adalah asam lambung. Nah, bereaksi atau ditambahkan NaOH, NaOH itu natrium hidroksida, maka akan menghasilkan NaCl. NaCl ini adalah garam dapur tadi. Ditambah air. Jadi dia akan menjadi garam dan air. Kalau asam dan basa direaksikan, dia akan menjadi garam dan air. Nah, ini salah satu cara pembuatan garam dapur ya, selain dengan cara uh, menguapkan dari air laut ya. Nah, ini salah satu cara pembuatan garam dapur melalui reaksi kimia dengan menambahkan asam dan basa, mereaksikan asam dan basa. Nah, garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Nah, contoh dari reaksi netralisasi yang berguna bagi manusia dari pembuatan garam ini, salah satunya adalah dari produksi asam lambung yang berlebihan dapat dinetralkan dengan basa. Jadi, ketika kalian tuh sakit mah atau asam lambung, itu kan asam yang berlebihan pada lambung, yaitu HCl-nya yang terlalu tinggi, asam kloridanya di lambung. Asam klorida itu dihasilkan di lambung memang. Nah, itu bisa dinetralkan dengan cara meminum minuman basah. Apa itu? Obat mah. Obat mah itu mengandung basa. Nah, obat mah itu nama kimianya salah satunya adalah MgOH2, magnesium hidroksida, ya. Nah, jadi netral. Ketika netral udah berhenti di asam di lambung kalian, ya. Nah, tapi dia hanya menetralkan, bukan untuk mengobati luka pada lambungnya, ya. Sifat dari obat mah ini. Nah, kemudian tanah yang sudah terlalu asam. Jadi kalau tanah yang sudah terlalu banyak sering ditanami oleh petani itu biasanya dia menjadi asam. Gimana caranya supaya dia bisa kembali netral? Ya dinetralkan dengan memberikan basa. Apa contoh basa ya? Air kapur ya. Air kapur bisa dikasih ke tanah untuk menetralkan keasaman tanah yang terlalu tinggi. Nah, yaitu CaOH2, kalsium hidroksida ya, air kapur. Kemudian selanjutnya yang bermanfaat dari reaksi netralisasi ini adalah pasta gigi. Jadi ketika kita menggosok gigi, sebenarnya pasta gigi itu mengandung basa. Kenapa? Karena mulut kita asam. Ketika kita sudah makan itu mulut terasa asam gitu ya. Termasuk keringat kita. Keringat kita itu asam. Cara menetralkannya adalah memberikan parfum. Parfum itu bersifat basa. Jadi dia menetralkan. Nah, di sini pasta gigi juga ini bersifat basa, jadi dia akan menetralkan asam yang ada di mulut. Jadi begitu ya, itu proses netralisasi. Selanjutnya indikator asam basa. Jadi larutan asam dan basa ini memiliki sifat yang khas.
cara untuk membedakan asam atau basahkah larutan itu menggunakan indikator namanya. Jadi indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Ya, jadi indikator yang tadi kita sebutkan itu salah satunya lakmus tadi ya, yang bisa mengetahui ya. Indikator ini bisa mengetahui apakah larutan ini asam atau basa. Nah, indikator ini dibedakan menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami ini bisa peroleh dari tumbuhan. Jadi, kalau kalian ingin mengetahui larutan ini asam atau basa, kalian nggak perlu beli kertas lakmus kayak tadi contohnya itu ya. Kalian bisa menggunakan tanaman, yaitu contohnya kunyit. Ini kunyit banyak banget ya di rumah. Kalian bisa peras airnya, kemudian airnya itu dicampurkan pada larutan yang ingin diuji apakah dia asam atau basa. Kemudian ada bunga mawar, ya, bunganya yang dipetik ya, kemudian diambil airnya, kemudian kubis merah, kubis ungu juga, dan bunga kembang sepatu ya. Ini kulit manggis juga bisa ya. Jadi ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah larutan itu asam atau basa. Tumbuhan-tumbuhan ini ya namanya indikator alami. Nah, kalau mau mudah, yang kedua adalah indikator buatan. Ini tinggal beli ya. Contohnya salah satunya adalah kertas lakmus ya. Kertas lakmus, kemudian ada juga cairan-cairan tertentu yang banyak dijual ya. Ini untuk digunakan sebagai indikator mengetes apakah larutan tersebut asam atau basa. Nah, kertas lakmusnya yang paling mudah juga. Nah, kertas lakmus ada dua jenisnya, yaitu warna merah dan biru tadi ya, merah dan biru. Kalau asam itu mengubah biru menjadi merah, kertas lakmus biru menjadi merah, sedangkan yang merahnya tetap merah. Nah, kalau yang basa, kertas lakmus merah berubah menjadi biru, tapi yang biru tetap biru kertas lakmusnya. Nah, yang berubah aja yang diingat tadi. Ingat yang asam itu merah, jadinya kalau yang biru itu kalau yang basa itu berubah menjadi biru. Basa, biru sama-sama B bisa. Nah, kalau netral gimana atau garam? Kalau garam nggak berubah. Yang biru tetap biru, yang merah tetap merah. Itulah garam, ya. Oke. Sekarang kita lihat derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman ini kita sebut sebagai pH, ya. Larutan asam, basa, dan garam juga dapat dibedakan dengan derajat keasamannya. Ada alat ukurnya juga ya, namanya pH meter. Nah, pH ini rentang angka dari angka 7 sampai dari angka 1 sampai 14. Nah, tengah-tengahnya itu 7 itu netral. Di gambar ini kalian bisa lihat. Semakin ke bawah dari angka 6 sampai angka 1 itu asam. Semakin ke bawah semakin kuat asamnya dan semakin berbahaya. Nah, kemudian yang di atas 8 ke atas, 7 ke atas ini sampai angka 14 itu pH basa. Semakin ke atas, semakin ke angka 14 dia basanya semakin kuat, ya. Nah, jika larutan bersifat asam maka mempunyai pH di bawah 7, ya. Jika netral maka pH-nya 7. Nah, jika dia bersifat basa maka pH-nya di atas 7. Ya, tadi ya derajat keasaman pH itu. Nah, jadi ini kalian bisa lihat di gambar ini ada beberapa macam makanan yang ber-pH rendah dan ber-pH tinggi. Mana yang lebih bagus, pH rendah atau pH tinggi? Sebenarnya semuanya harus seimbang ya. Tapi kita tahu ada minuman beralkali itu sebagai minuman kesehatan. Nah, minuman beralkali ini mengandung basa tinggi. Biasanya minuman yang alkali atau yang basanya tinggi itu bagus. Nah, jadi kita harus seimbangkan supaya makanan kita ini kan banyakkan asam sebenarnya. Seimbangkan dengan memakan makanan yang basa ya. Oke. Cukup asam dan basanya untuk hari ini, tapi selanjutnya kita masuk ke pemisahan campuran. Kita sudah tahu campuran itu adalah gabungan dua zat atau lebih, dan untuk bisa memperoleh zat murninya, maka campuran itu harus dipisahkan biasanya. Nah, untuk pemisahan ini ada dasar dari pemisahan, ya. Ada dasar atau prinsip dari pemisahan itu. Ada beberapanya ya, itu adalah karena ada perbedaan wujud zat.
ada ukuran partikel, ada titik leleh, titik didih, sifat magnetiknya, ada kelarutannya. Itu dasar pemisahannya. Ini diingat ya. Nah, bagaimana cara memisahkan campuran? Salah satunya adalah ketika kalian menyaring santan. Mungkin ini sering kalian lakukan bagi yang perempuan terutama ya. Ini santan itu kan campuran antara santan dan ampasnya. Ampas santan itu. Nah, untuk mendapatkan santan yang murni itu kalian harus saring. Nah, jadi salah satu cara memisahkannya itu namanya penyaringan sekarang. Oke, kita lihat. Ya, ada 5 cara pemisahan atau metode pemisahan campuran yang kita pelajari untuk kali ini. Sebenarnya banyak, tapi kita pelajari untuk di tingkat SMP ini 5 ya. Pertama itu filtrasi atau penyaringan, ini paling sering kita lakukan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan. Bu Guru sudah kasih warna merah untuk kata-kata yang penting di situ. Kalian ingat ya, memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Jadi filtrasi atau penyaringan ini dasar perbedaannya, dasar pemisahannya adalah ukuran partikel yang berbeda. Nah, ukuran partikel zat-zat yang bercampur tadi ya. Nah, contohnya adalah pembuatan santan. Jadi ketika kita menyaring tadi santan, pembuatan teh ya, menyaring teh ketika bikin teh atau menyaring air yang kotor ya, itu pasti ada partikel padat di situ yang harus kita pisahkan dengan cairannya. Nah, makanya dia disaring ya, dengan cara disaring. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, yang kedua adalah sentrifugasi. Sentrifugasi ini sebenarnya pemutaran, diputar ya nanti caranya. Metode ini untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dengan cara diputar. Jadi ini masih ada cairan, kemudian ada padatan yang sangat halus yang nggak bisa disaring. Jadi caranya adalah dengan cara disentrifugasi. Nah, dasar pemisahannya sama dengan penyaringan, itu perbedaan ukuran partikelnya ya. Nah, contohnya adalah memisahkan sel-sel darah merah, darah putih, dan plasma darah. Jadi ketika kita periksa darah itu sebenarnya itu disentrifugasi dulu untuk memisahkan antara sel darah merahnya, darah putihnya, dan plasma darahnya. Karena plasma darah ini cair, sedangkan sel darah merah dan darah putih ini padat. Ya, tapi nggak bisa disaring, nggak bisa pakai penyaring, maka dia disentrifugasi. Nah, dalam hal ini padatan adalah sel darah merah dan sel darah putihnya tadi ya, yang nanti ketika setelah disentrifugasi akan berkumpul di bawah tabung reaksinya seperti pada gambar itu. Sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atasnya nanti. Nah, baru kemudian diambil kalau kita mau tes sel darah merah ya diambil padatannya tadi ya. Oke, jadi ini sentrifugasi, kalau tidak bisa disaring berarti disentrifugasi ya. Yang ketiga, penyulingan atau destilasi. Ingat, destilasi itu penyulingan. Nah, bagaimana cara memisahkan campuran kalau misalnya dia antara yang bercampur cair dengan cair? Kan nggak bisa disaring, nggak bisa disentrifugasi juga. Nah, caranya adalah dengan cara disuling. Pernah dengar ya? Disuling, bukan main suling ya. Disuling ini pemisahan campuran untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya, dari zat cair yang lain ya. Contohnya, prinsipnya dulu, prinsip kerjanya adalah karena dia berpisah itu karena perbedaan titik didihnya. Jadi titik didihnya itu berbeda sehingga nanti dia akan terpisah. Ya, dia akan menguap dan terpisah. Contohnya pembuatan minyak kayu putih dan ini penyulingan minyak bumi. Jadi minyak bumi itu dia mengandung banyak sekali kandungan, ada aspal, ada pelumas, ada nafta, ada solar, minyak tanah, aftur, bensin, ada LPG di situ. Nah, itu semua bisa dipisahkan dengan disuling. Nah, prinsip kerja disuling itu kita lihat gambar di samping ini. Tadi itu adalah dia berpisah karena perbedaan titik didih. Jadi cairan ini, cairan misalnya cairan pembuatan kayu putih, misalnya air dengan kayu putih, ini kan daun kayu putih ini dimasak. Nah, bercampurlah dengan air. Nah, nanti cara memisahkannya adalah dia dipanaskan. Nah, antara air dengan minyak kayu putih tentu yang menguap duluan adalah yang titik didihnya lebih rendah, yaitu minyak kayu putih. Minyak kayu putihnya akan menguap, akan dialirkan ke alat seperti ini yang panjang kayak suling ini dan
di alat yang panjang tuh diberikan pendingin atau kondensor, sehingga uap yang tadi naik itu akan berubah menjadi cairan. Jadilah jatuh dia ke tabung reaksi di sebelahnya ini, ke wadah yang sebelahnya ini, destilat ini adalah cairan yang sudah berpisah tadi, yaitu minyak kayu putihnya itu jatuh sebagai cairan. Yang tadinya uap kan, tapi kena pendingin menjadi cair. Nah, masuk di situ ya udah berpisah. Airnya tetap ada di sebelah kiri, sedangkan minyak kayu putihnya sudah berpindah ke sebelah kanan yang disebut dengan destilat, hasil dari destilasi, ya. Nah, begitu pula dengan minyak bumi. Minyak bumi ini ketika dipanaskan seperti ini, ditunggu pembakaran ini, maka dia akan menguap. Yang dulu menguap apa? LPG. Suhu 20 derajat Celcius di sini sudah bisa keluar. Nah, keluar dah dia di salurannya ini. Kemudian apa yang menguap setelah LPG? Bensin pada suhu 120 derajat Celcius. Kita tahu kan bensin untuk kendaraan bermotor. Udah keluar dia di saluran yang ini. Kemudian apa yang keluar? Aftur. Aftur ini untuk pesawat. Selanjutnya terus sampai paling bawah itu yang sangat tinggi titik didihnya adalah aspal. Aspal ini adalah ya yang paling terakhir gitu ya, di situ yang keluar. Nah, ada juga batu bara. Kalau batu bara ini sisa dari hasil penyulingan tadi. Dia bentuknya padat kan batu bara. Nah, oke, kita lanjut. Ingat ya, destilasi atau penyulingan tadi. Selanjutnya ada kromatografi yang keempat ini. Kromatografi ini merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat. Nah, ini kecepatan merambat. Kalau tadi penyulingan itu karena perbedaan titik didih, kalau ini kecepatan merambatnya. Antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium yang bergerak. Contohnya untuk mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu makanan, mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida, dan tes urin untuk seorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Itu bisa menggunakan pemisahan kromatografi. Nah, ini sebenarnya kalau cara gampangnya gini, kalau kalian punya, misalnya kalian praktikkan ada kertas, kemudian taruh coret spidol di kertas itu, kalian celupkan ke air, maka spidol warna hitam yang kalian coret itu pasti akan berubah warnanya seperti gambar di samping ini kira-kira ya, berbanyak warna. Nah, itu pemisahan warna salah satunya juga ya. Nah, itu namanya kromatografi. Ini kromatografi kertas biasanya banyak digunakan. Oke, selanjutnya adalah sublimasi yang terakhir. Sublimasi itu ya penyubliman, sublimasi, menyublim itu kan sama sebenarnya. Prinsip kerjanya adalah didasarkan pada perbedaan titik didih. Karena dia dipanaskan, maka ada perbedaan titik didih di sana sehingga campuran zat yang memiliki yang dapat menyublim ya, yang berubah wujud padat ke wujud gas itu nanti akan naik, sedangkan yang zat yang naik itu tidak akan menyublim. Nah, contohnya di sini adalah campuran iodin dengan garam. Bagaimana memisahkan iodin dengan garam atau memisahkan kapur barus dengan kotorannya. Seperti pada gambar di samping ini, ada campuran kapur barus dan pasir. Campuran kapur barus dan pasir ini ketika kita ingin memisahkannya, maka dipanaskan, kemudian di atasnya ditaruh piring. Yang di atas piring itu ada es, ya. Nah, nanti ketika dipanaskan, yang menguap duluan apa, pasir atau kapur barus? Pasti kapur barus, ya. Nah, kapur barusnya naik. Nah, karena menguap ya, naik, bukan, menyublim namanya, menyublim. Karena dia padatan ya, padat ke gas itu namanya menyublim, naik. Nah, kemudian diam di bawah piring itu karena di situ ada es. Nah, berubahlah yang tadi hasil dari penyubliman dari gas tadi itu berubah menjadi padat lagi. Nah, kapur baru itu akan mengkristal. Sedangkan nanti kapur barus ini mengkristal di bawah piring, sedangkan yang di bawahnya tetap nanti pasirnya. Jadi terpisah dia langsung. Ya, kira paham ya? Oke. Jadi ini cukup untuk hari ini Ananda tentang asam, basa, dan garam dan pemisahan campuran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.